Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa SDI Pancasila kelas 4 yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan pembelajaran daring kita kali ini bisa membawa barokah manfaat dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi sekeliling kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran informatika kita akan mempelajari tentang materi pemrograman. Nah, materi ini sangat penting sebagai dasar-dasar untuk menguasai teknologi di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Pemrograman dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Komputer, sebagaimana kita pelajari pada materi sebelumnya, itu terdiri dari beberapa perangkat. Yang sudah kita pelajari adalah perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Sebetulnya ada lagi yang dinamakan dengan brainware atau manusia atau pengguna komputer. Nah, di sini perangkat lunak atau software itu dibuat oleh seorang programmer atau pemrogram. Proses membuat perangkat lunak atau aplikasi disebut programming atau pemrograman. Programming bisa disebut juga dengan coding atau usaha untuk membuat instruksi, perintah-perintah suatu aplikasi agar dapat menjalankan sebuah perintah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dengan program tersebut. Perangkat lunak sangat berperan dalam mengendalikan kerja komputer. Karena tanpa adanya sebuah software, maka hardware yang telah terpasang atau terhubungkan itu tidak akan bisa bekerja. Karena tidak ada program yang mengomando atau biasa disebut dengan memberikan instruksi kepada alat atau hardware tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu adalah pengertian dari pemrograman atau programmer. Beberapa manfaat pemrograman perangkat lunak. Banyak sekali manfaat pemrograman perangkat lunak atau software. Yang kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, sementara kita bahas cukup 3 saja. Yang pertama, bermanfaat di bidang seni atau kesenian. Pemrograman dapat membantu membuat, memainkan, merekam, maupun mengedarkan sebuah karya seni. Sebagai contoh, saat ini ketika kita ingin memutar sebuah lagu atau musik, dapat dengan mudah kita lakukan baik menggunakan smartphone maupun menggunakan komputer atau laptop. Bahkan kita juga bisa membuat musik atau video tersebut dengan mudah dalam waktu yang cukup singkat. Terutama yang rata-rata siswa saat ini telah bisa mengoperasikan smartphone atau handphone pintar kita. Nah, begitu anak-anak. Jadi dengan adanya pemrograman dalam
bidang kesenian ini sangat membantu mereka-mereka yang bekerja di bidang seni atau sekedar untuk mencoba-coba. Apakah kalian bisa membuat karya seni dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada? Tentu akan sangat bisa. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan di smartphone kalian, atau mungkin yang punya komputer atau laptop bisa diinstal di situ dengan cara download dulu, kemudian cari caranya melalui tutorial yang sudah ada pada YouTube maupun pada Google dengan menggunakan mesin pencari Google tersebut. Nah, ini contohnya membuat gambar-gambar ilustrasi menggunakan Adobe Illustrator Pro. Ini bisa digunakan di HP kalian atau smartphone kalian. Kalian bisa berkreasi membuat gambar-gambar seperti contoh ini sebagai kreasi kalian. Ini ada FL Studio Mobile. Ini adalah salah satu aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat aransemen musik. Misalnya kalian mencoba membuat musik untuk mengiringi hasil karya kalian, bisa menggunakan FL Studio Mobile atau sejenisnya. Sangat banyak sekali, tidak dapat satu persatu. Terus ada pengolah gambar, namanya Adobe Photoshop Fix. Seperti ini, bisa kalian install juga di smartphone kalian. Selanjutnya, untuk membuat film. Dengan smartphone kalian, kalian bisa membuat film-film pendek sesuai dengan kreasi kalian, sesuai dengan ide-ide kalian. Dengan hanya menggunakan smartphone ini, kamu bisa membuat film. Nah, namanya Filmora Go. Silakan kalau mau nyoba diinstal di HP-nya. Kemudian cari tutorialnya. Biasanya yang paling mudah menggunakan YouTube. Di situ banyak sekali cara-cara membuat film, edit film atau video sehingga menjadi sebuah karya seni yang dapat kita simpan dan dapat kita pamerkan. Anak-anakku sekalian, beberapa contoh yang lainnya dengan menggunakan pemrograman software atau di sini membuat aplikasi, kita bisa menggambar dan mewarnai menggunakan program komputer, mengambil foto dengan kamera digital dan mengeditnya menggunakan program atau aplikasi atau software seperti tadi, membuat film dengan yang tadi Filmora, kemudian membuat animasi dan program animasi bisa menggunakan Scratch, 3D Maya, kemudian Adobe Premiere dan banyak yang lainnya. Mengatur tata lampu pada panggung, biasanya kalau kita lihat konser besar, di situ lampunya bisa berjalan otomatis, itu harus menggunakan sebuah aplikasi yang dibangun oleh seorang programmer sehingga lampu tersebut bisa menyesuaikan musiknya. Tentu, apakah itu sulit? Bagi mereka para programmer, dengan banyak sekali latihan yang dijalankannya, kegiatan-kegiatan seperti itu atau membuat program itu menjadi sesuatu yang mudah karena sudah terbiasa. Kemudian menulis karya sastra menggunakan komputer, ini adalah yang paling mudah. Kita bisa menggunakan aplikasi pengolah kata, misalnya Microsoft Word dan lain sebagainya untuk membuat sebuah tulisan, kemudian dicetak atau di print out sehingga menjadi sebuah. Selanjutnya, manfaat pemrograman di bidang olahraga. Pemrograman banyak dimanfaatkan dalam bidang olahraga. Misalnya software, di sini dibuatnya software untuk menunjukkan skor pertandingan, software untuk mengukur ketinggian lompatan atlet, kemudian software pengukur
berlari, jarak tempuh, kecepatan dalam seseorang berlari, kemudian software untuk mengukur kalori olahragawan, kemudian software untuk memantau jarak yang ditempuh, dan lain sebagainya. Nah, berikut mungkin beberapa contoh dari aplikasi yang digunakan untuk membantu kegiatan olahraga kita. Yang pertama namanya Runtastic. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat jarak, tempat, letak, kemudian ketinggian tempat, bagaimana seorang berlari. Ini bagi mereka yang punya hobi olahraga berlari. Ini bisa menggunakan aplikasi ini untuk diinstal di smartphone-nya atau HP-nya. Ada lagi Strava. Strava ini salah satu aplikasi yang terpopuler bagi mereka para orang-orang yang senang bersepeda atau goeser istilahnya kalau sekarang ini. Nah, Strava ini juga bisa dihubungkan di beberapa alat di mana nanti hasilnya adalah bisa memunculkan kecepatan, rata-rata, jarak tempuh, kemudian menandai dalam sebuah peta. Ini menggunakan Strava. Ada scoreboard digital. Ini bisa digunakan untuk jadwal pertandingan, kemudian untuk skor secara digital, online, offline, dan seterusnya yang diprakarsai oleh Luminix. Kemudian di sini ada aplikasi yang digunakan untuk mengukur jarak objek. Misalnya ini digunakan oleh mereka yang olahraga memanah, menembak, melempar, dan seterusnya. Nah, menarik bukan? Kalau bisa nanti kalian juga yang menciptakan aplikasi baru yang sejenis ini dan lebih canggih. Jadi tetap semangatlah belajar. Yang ketiga, bidang robotik. Robot ialah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Jadi robot ini mesin yang diberi perintah atau pemrograman pada mikroprosesornya atau pada otaknya yang disebut dengan prosesor untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dan tugas itu hanya pada perintah-perintah atau program yang telah dimasukkan. Robot dikembangkan untuk membantu manusia. Misalnya robot pengantar paket, robot pemadam kebakaran, robot untuk membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Di luar negeri, banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah mengurangi karyawannya, menggantinya dengan robot-robot yang sudah didesain dan diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Nah, sehingga apa? Diharapkan hasilnya lebih cepat dan lebih tepat. Makanya kalau kalian ingin menguasai teknologi ke depan, kuasailah teknologi pemrograman, yaitu membuat program. Setidaknya kalian juga bisa mengenalnya. Berikut ini akan saya beri contoh teman-teman kalian yang ada di Surabaya mampu membuat robot dengan instruksi yang dibuat sehingga sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh pemrogram atau programmer, di mana robot itu akan menjalankan perintah ataupun gerakan yang diinginkan oleh programmer. Coba kita lihat videonya berikut ini. Robot transporter karya siswa Sekolah Dasar Al-Falah Surabaya mampu bekerja memindahkan objek dari satu titik ke titik lain dengan melintasi jalur yang sudah ditentukan. Gerak lincah robot ini ternyata sudah mengantar 5 siswa Sekolah Dasar Al-Falah Surabaya menjuarai lomba robot internasional yang digelar di Tokyo, Jepang pada 11 November 2017 lalu. Mereka meraih juara 1 di kategori soccer auto dan transporter, juara 2 di kategori soccer RC, sementara juara 3 diraih dari kategori robot sumo dan gathering. Untuk bisa meraih juara lomba robot tingkat internasional ini, para siswa telah melakukan persiapan selama setahun. Ketekunan mengembangkan pengetahuan tentang robotika
mengantar para siswa sekolah dasar ini meraih 7 gelar juara sekaligus. Lomba robotik internasional. Dari berapa negara ini? 3. Yang negara mana saja? Thailand, Malaysia, sama Singapura. Juara berapa, Pak? Juara 1 soccer auto, juara 2 soccer RC menggunakan joystick. Tapi soccer auto menggunakan sensor. Itu juara pertama apa? Juara pertama juga ada transporter. Seperti apa itu? Transporter itu adalah robot. Dia akan mengambil objek dan memindahkannya ke sebuah tempat. Pihak sekolah mengaku mendukung para siswa untuk belajar robotika dengan melihat minat dan potensi setiap siswa. Persiapan sudah jauh-jauh dilakukan dan ini pengalaman yang berharga bagi anak-anak berhasil meraih prestasi dengan persiapan yang alhamdulillah cukup panjang, cukup matang. Pihak sekolah juga berharap prestasi ini bisa memotivasi anak-anak lain untuk mengembangkan diri di bidang robotika dan juga berprestasi di bidang lain. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Nah, itulah salah satu hasil karya dari teman-teman kalian yang ada di SD Al-Falah Surabaya. Apakah kalian tertarik? Kalau kalian tertarik, silakan kalian terus berusaha, terus belajar dengan semangat, dan jangan lupa berdoa. Anak-anakku sekalian, untuk materi informatika pemrograman pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan cucilah tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.